Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa kembali dengan Ustazah Amro ya di pembelajaran sejarah kebudayaan dunia. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman tetap bersemangat untuk belajar sejarah ya. Provinsi Bali, Ustazah akan mengajak teman-teman mengetahui tentang Provinsi Bali. Ada apa saja sih di Provinsi Bali? Nah, Provinsi Bali yaitu ada ibu kotanya yang bernama Denpasar. Semboyannya yaitu Bali Dwipajaya teman-teman. Nah, mana artinya Pulau Bali Jaya. Selanjutnya ada gubernur. Nah, Bali ini dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Iwan Kostur teman-teman. Beliau menjabat sejak 21 September 2018. Lalu suku budaya dan bahasa. Suku bangsa yang ada di Bali yaitu ada suku Tengger, suku Osing, suku Sasak, dan bahasa Bali yang digunakan itu adalah bahasa Bali teman-teman. Nah, contohnya itu seperti tiang, itu menunjukkan artinya saya, kamu cai. Nah, Ustazah pengen sekali bisa belajar bahasa Bali, tapi nanti kita coba ya. Nah, selanjutnya ada rumah adat. Rumah adat di Provinsi Bali ini bernama Gapura Candi Bentar. Nah, masyarakat Bali harus mengikuti aturan untuk mendirikan rumah Bali sebagai berikut nih teman-teman. Jadi ada aturannya. Yang pertama, Asta Kosala Kosali, yaitu bagian isi kitab Weda yang mengatur tata letak ruangan dan bangunan. Lalu yang kedua, filosofi Trihita Karana, yaitu kedinamisan semua aspek dalam kehidupan baik. Pawongan dengan penghuni rumah, palemahan dengan lingkungan sekitarnya, dan parahyangan, yang mana artinya dengan sang pencipta. Nah, selanjutnya ada senjata tradisional. Senjata tradisional dari Bali yaitu adalah keris khas Bali. Bagi masyarakat Pulau Dewata memiliki makna yang begitu dalam nih teman-teman untuk masalah keris. Benda yang satu ini mereka anggap sebagai benda pusaka. Nah, keberadaannya tidak hanya berguna untuk menjadi pelindung sebagai serangan fisik, tapi juga disertai dengan kekuatan magis teman-teman. Oleh karena itu, keris khas Bali selalu hadir dalam setiap pelaksanaan upacara tradisional di Bali. Nah, teman-teman, selanjutnya ada kesenian Bali nih. Kesenian Bali ini ada tari pendek. Nah, tari pendek ini merupakan salah satu tarian selamat datang yang paling tua di Pulau Bali, teman-teman. Jadi, tidak salah kalau teman-teman ke Bali nanti akan sering melihat dengan atau tarian pendek ini. Nah, lalu yang selanjutnya ada alat musik gamelan Bali. Gamelan Bali ini adalah salah satu gamelan yang ada di Indonesia. Orang-orang Bali lebih menyebutnya sebagai gamelan. Gamelan ini memiliki perbedaan dengan gamelan Jawa yaitu teman-teman. Apa sih perbedaannya? Yaitu bentuk wilahnya lebih tebal dan bentuk penkomnya lebih banyak daripada wilah, ritme dan lebih cepat. Ada kesenian lagi nih yang paling unik, yang ini Ustazah suka, yaitu tari kecak. Tari kecak merupakan ritual Sanghyang atau tradisi menolak bala yang diselipkan kisah Ramayana di dalamnya. Kecak biasanya dia memainkan antara mata dengan jari teman-teman. Dia sangat bagus banget dan unik banget untuk kesenian Bali yang satu ini nih teman-teman. Tari kecak ini menceritakan tentang pencarian permaisuri Sinta. Raja Rama dibantu oleh Hanoman. Hanoman lalu memperandakan tempat penyekapan permaisuri Sinta dan membakarnya. Namun Hanoman justru terkepung oleh prajurit raja dan Rahwana dan hampir terbakar. Jadi seperti itu teman-teman. Ada kisah di balik tari kecak. Nah, selanjutnya itu ada tradisi ngaben teman-teman. Ngaben ini adalah sebuah upacara pembakaran jasad yang dilakukan oleh umat Hindu. Ini juga terkenal sebagai tradisi orang-orang Bali ya teman-teman ya, dan agama Hindu ya. Upacara ini dimaksudkan untuk mensucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal, yang akan menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Jadi kalau di sana jasad yang sudah meninggal itu dibakar teman-teman, bertujuan untuk mensucikan. Nah, berbeda dengan agama Islam. Kalau agama Islam kita dikubur, disolatkan, dimandikan, lalu dikubur dengan kain kafan. Ya.
Selanjutnya yaitu pakaian adat. Pakaian adat dari Bali itu ada Payas Agung. Nah, Payas Agung ini merupakan simbol kemewahan berbusana di Pulau Bali. Pakaian tradisional bernuansa glamor peninggalan kerajaan-kerajaan Bali di masa lalu, teman-teman. Jadi, pakaian adat ini merupakan pakaian para bangsawan dan keluarga kerajaan. Payas Agung ini menempati tingkatan tertinggi dalam strata sosial di masa kerajaan. Masya Allah. Nah, selanjutnya itu ada objek wisata Pantai Kuta. Wow, ini tuh selalu menjadi objek wisata nomor 1 yang selalu orang-orang idamkan, teman-teman, untuk berkunjung ketika berkunjung ke Bali. Setiap yang tidak mengenal pantai, siapa sih yang tidak mengenal Pantai Kuta? Pantai Kuta ini adalah wisata pantai, ini rasanya menjadi salah satu ikon wisata Pulau Dewata. Pesona keeksotisan di Pulau Kuta benar-benar tidak bisa diragukan lagi, teman-teman. Sehingga tak heran jika setiap harinya Pantai Kuta dipenuhi dengan wisatawan lokal maupun asing. Selanjutnya yaitu ada Pura Tanah Lot. Pura Tanah Lot Bali ini setiap harinya ramai sekali dengan kunjungan wisatawan Indonesia. Menjelang sore hari, tempat wisata Tanah Lot Bali ini malah semakin ramai. Kenapa, teman-teman? Karena banyak wisatawan yang menunggu pemandangan matahari terbenam. Ya, sunset itu memang sangat bagus ya, teman-teman, ya, di saat senja. Lalu yang selanjutnya ada Garuda Wisnu Kencana. Garuda Wisnu Kencana Bali ini atau disingkat GWK merupakan salah satu objek wisata taman budaya terbesar di Bali yang terletak kurang lebih dari 40 km dari kota Denpasar, teman-teman. Tepatnya di Desa Umasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Nih, teman-teman, objek wisata Garuda Wisnu Kencana ini sebagai salah satu tempat wisata di Bali yang wajib untuk kita kunjungi. Tempat wisata di Bali ini sangat populer sampai ke mancanegara, sehingga selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik asing maupun domestik. Apalagi saat liburan tiba, wow, pengunjung yang datang semakin banyak, teman-teman. Sehingga kita yang baru pertama datang berlibur ke Pulau Dewata ini, maka objek wisata di Bali ini wajib dikunjungi. Semoga kalau kita nanti ke Bali, kita bisa berkunjung ke Garuda Wisnu Kencana ya. Nah, selanjutnya ada makanan tradisional nih, teman-teman. Makanan tradisional di Bali ini yang sangat khas dan sangat dicari oleh para pencinta kuliner itu ayam betutu. Nah, teman-teman mau nggak betutu itu apa? Nah, betutu adalah lauk yang terbuat dari ayam atau bebek yang utuh yang berisi bumbu, kemudian dipanggang dalam api sekam. Lalu betutu ini telah dikenalkan di seluruh Kabupaten Bali. Betutu merupakan jenis makanan tradisional dari daerah Bali yang bahan mentahnya berupa karkas utuh itik dan ayam. Enak sekali sepertinya ya, teman-teman ya. Lalu ada sate lilit. Berbeda nih, sate lilit ini berbeda dengan sate pada umumnya. Biasanya potongan daging ditusuk. Tapi sate khas Bali ini dibuat dengan cara daging yang sudah dihaluskan dililit dengan batang daun serai. Daging yang digunakan bukan hanya daging ayam saja, teman-teman, atau tenggiri, bahkan dengan daging ikan yang lain juga bisa ya, ikan tenggiri contohnya. Lalu selanjutnya ada rujak bulung dan rujak kuah pindang. Sensasi pedas ini unik sekali ya. Sensasi pedas akan kamu rasakan setelah mencicipi irisan mangga dengan campuran kuah pindang dan cabai yang super pedas. Gak cuma mangga, kita juga bisa mengganti dengan buah lainnya atau rumput laut, teman-teman. Di Bali rujak rumput laut yang menggunakan kuah pindang ini disebut rujak bulung. Nah, selanjutnya Ustazah akan mengajak teman-teman menyanyikan lagu daerah khas Bali. Nah, lagu daerah Bali apa sih? Ya, betul, beneran, teman-teman. Nah, kita dengerin yuk.
Alhamdulillah pembelajaran SKD Bali sudah selesai. Nah, kegiatan teman-teman hari ini silahkan review kembali sejarah kebudayaan Bali bersama ayah dan bunda ya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.